Mana yang kamu pilih, miskin sehat atau kaya sakit? Orang-orang bilang uang nggak bisa beli kesehatan. Tapi gimana kalau kenyataannya uang justru sebagai kunci untuk hidup sehat? Di kehidupan sebenarnya, kamu akan ngerasa enjoy kalau kamu punya uang. Dan bakal ngerasa stres di saat keuangan lagi seret. Bener nggak? Namun, jika di kenyataan lain, tanpa uang, sehat itu nggak mungkin, dan sebaliknya, uang banyak justru bikin sakit. Apa sebenarnya hubungan di balik kekayaan dan kesehatan? Banyak sekali pertanyaan di kepala. Apa benar orang miskin cenderung lebih sehat dan orang kaya justru rentan sakit? Mana yang lebih penting menurut kamu? Hidup sehat meski pas-pasan atau jadi kaya tapi sering sakit? Pertanyaan dengan jawaban yang sangat kompleks, lebih dalam dari sekedar pilihan sederhana. Bahwa fakta antara kekayaan dan kesehatan ternyata punya hubungan yang saling mengikat. Banyak orang menyadari pentingnya kesehatan saat sudah terlambat, terutama orang dengan masalah keuangan akan lebih rentan terkena stres, depresi, atau gangguan tidur. Penyakit stres ini menjadi awal mula penyakit-penyakit lainnya yang berbahaya, seperti hipertensi, gangguan pencernaan, dan serangan jantung. Nah, kalau udah ikut ke masalah kesehatan, akan meningkatkan biaya pengobatan atau terapi, dan dapat mengakibatkan lingkaran setan finansial. Lingkaran setan finansial yang terbentuk yakni sakit, biaya mahal, tambah stres, makin sakit. Lalu apa benar orang kaya sama dengan sehat? Jawabannya tidak selalu begitu. Memang benar bahwasanya uang bisa membeli akses kesehatan yang lebih baik, seperti rumah sakit yang berkualitas, makanan sehat dan organik, perawatan preventif seperti check-up rutin atau vaksinisasi, serta menunjang gaya hidup aktif seperti gym dan terapi. Namun, perlu kalian ketahui di balik itu, banyak juga orang kaya yang sukses tapi stres dan kurang tidur karena overthinking atau kerja berlebih. Hal ini terjadi karena adanya tekanan untuk selalu sukses, jadi trophy man. Bisa juga dipengaruhi oleh gaya hidup mewah tapi tidak seimbang. Semisal, karena punya uang berlebih, jadi bisa beli makanan apapun hingga tidak terkontrol. Nah, pertanyaan orang miskin sama dengan sakit, apa bisa dibenarkan? Tidak selalu benar. Memang karena penghasilan rendah, jadi ada keterbatasan dalam akses kesehatan dan pemenuhan gizi. Tetapi biasanya gaya hidup sederhana yang mereka jalani bisa jadi keuntungan. Semisal, lebih banyak aktivitas fisik, lebih banyak bergerak, serta kebiasaan masak sendiri daripada beli makanan di luar. Jadi, apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Pahami konsep ini. Keuangan mendukung kesehatan dan kesehatan mendukung keuangan. 1. Keuangan mendukung kesehatan. Kaya tidak otomatis bikin sakit, asalkan uang digunakan dengan bijak untuk mendukung kesehatan. Jangan lupa terapkan anggaran untuk tujuan kesehatan, misal asuransi. Gunakan uang untuk beli makanan sehat, memenuhi kebutuhan gizi seimbang, kurangin makanan cepat saji. Sisihkan juga untuk menunjang kebutuhan kamu olahraga. Beli smartwatch, beli perlengkapan olahraga. Buktikan bahwa keuanganmu, kekayaanmu bisa mendukung kesehatanmu. Bila perlu, lakukan medical check-up rutin untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan. Selain itu, untuk menghindari stres finansial, kamu harus menghindari beban hutang. Kedua, kesehatan mendukung keuangan. Kalau tadi budgeting anggaran, sekarang budgeting waktu untuk tujuan kehidupan seimbang, sehat, dan kaya. Investasikan waktu untuk kesempatan olahraga, tidur yang cukup, dan makan makanan bergizi agar produktivitas meningkat. Intinya, kamu harus tahu waktu. Hindari pula kebiasaan buruk seperti minum alkohol dan kelamaan overthinking. Overthinking bisa segera selesai dengan melakukan journaling atau bercerita ke orang yang tepat. Melakukan pola hidup sehat menjaga kamu dari pengeluaran berlebih karena biaya medis akibat penyakit berbahaya. Selain kesehatan fisik, orang dengan kesehatan mental yang baik lebih mampu mengambil keputusan finansial lebih rasional. Jadi, sebenarnya hubungan kesehatan dan keuangan ialah saling mengikat, dua pilar yang saling mendukung. Investasi dalam kesehatan adalah investasi pula dalam keuangan, dan begitu sebaliknya, karena waktu yang sehat sama dengan peluang untuk menghasilkan lebih banyak uang, dan kemudian gunakan uangmu untuk investasi kesehatan. Jadi, jangan pilih salah satu, harus rawat keduanya. Mulai dari sekarang, buat keputusan finansial dan gaya hidup yang mendukung kesehatanmu. Kalau kamu punya tips atau pengalaman soal hubungan uang dan kesehatan, tulis di kolom komentar ya.